Karena siapa sangka di balik villa, di balik tempat yang mana para turis berwisata, di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Ini sudah panen ya, saya menunjukkan kepada Anda ini adalah produk dari sindikat jaringan Hidra, sindikat narkoba internasional. Oke, berarti memang dipasarkan untuk turis-turis mancanegara yang tapi itu tidak menutup kemungkinan kalau ada orang yang masuk dalam aplikasi itu beli kan bisa-bisa saja. Mereka tidak membatasi. It's not all my idea, yes. So there's other people. Yes, There's other authority. yes, it's not only my idea. Are you trying to say that you are not the only lab in Bali? Are you signaling there's others like you? Sepengetahuan Anda, Freddy Pratama ini ada di mana? Jika kemudian Anda bisa menyampaikan pesan kepada Freddy Pratama, apa yang ingin Anda sampaikan? Takut. Inilah video amatir saat penangkapan gembong narkoba tingkat Asia Fernando Tremendo Ximenea yang dilakukan di sebuah rumah di Filipina. Fernando ditangkap oleh tim gabungan BNN Polri dan menegak hukum Filipina saat berada di dalam mobil. Fernando Tremendo Ximenea alias Johan Gregor, warga negara Australia dan sempat tinggal di Gili Trawangan, Bali, diketahui merupakan gembong narkoba yang melakukan peredaran narkotika di Asia seperti Indonesia dan Filipina. Mengetahui keberadaan Fernando yang bersembunyi di Filipina, BNN meminta bantuan Polri dan penegak hukum Filipina untuk menangkap Fernando di Filipina. Sementara itu, sebelumnya pada 6 Mei lalu, Satgas Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba atau P3GN menangkap 28.382 tersangka tindak pidana narkotika sejak 9 bulan terakhir. Sejak September 2023, total barang bukti yang diamankan diantaranya 3,78 ton sabu, 1,2 juta ekstasi, ganja 1,78 ton. Perlu kami sampaikan bahwa selama periode tersebut, Satgas Pemberantasan Narkoba tingkat Mabes dan Polda Jajaran telah berhasil menangkap sebanyak 28.861 tersangka. Ya, saya ulangi. Dari kurun waktu kebetulan Satgas sampai saat ini kita sudah menangkap 28.861 tersangka, yang mana terdapat 23.772 tersangka. Dalam kesempatan yang sama, Bareskrim juga menyita aset milik jaringan narkoba internasional Freddy Pratama sejumlah 432,20 miliar rupiah dan menetapkan 60 orang sebagai tersangka. Saat ini, Freddy Pratama berstatus buron yang masuk dalam daftar pencarian orang. Freddy merupakan bos besar dalam bisnis haram peredaran narkoba lintas negara. Sebenarnya, Polri telah mengendus keberadaan Freddy Pratama lantaran sang gembong narkoba itu terdeteksi melakukan pencucian uang kepada istrinya. Sebuah villa di kawasan Canggu, Bali, digerebek jajaran Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri 13 Mei 2024. Hunian mewah tersebut disulap oleh penghuninya menjadi laboratorium rahasia pembuatan narkoba jenis ganja hidroponik dan mempredon. Dari penggerebekan tersebut, petugas mengamankan 3 warga negara asing dan 1 warga Indonesia yang disinyalir menjadi bagian sindikat narkoba jaringan Freddy Pratama. Saya Abram Silaban mendatangi TKP untuk melihat dari dekat temuan bunker narkoba yang menggegerkan Pulau Dewata tersebut. Sobat saya Abraham Silaban, saya ada di Sunny Village di kawasan Canggu, Kabupaten Badung, Bali. Saya akan tunjukkan kepada Anda, ini penggerebekan yang bisa dikatakan mencengangkan. Karena siapa sangka di balik villa, di balik tempat
yang mana para turis berwisata, di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Laboratorium narkoba. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Seperti inilah tampilannya, tampilan dari laboratorium mepedron alias bahan dasar pembuatan ekstasi. Ada pompa aerasi, kemudian juga diolah, ada alat destilasi, alat penyaringan, sampai pada akhirnya menghasilkan bahan-bahan yang akan menjadi bahan baku untuk pembuatan obat terlarang narkoba. Ini adalah jaringan Hidra Indonesia. Anda bisa lihat, jaringan inilah yang kemudian yang saat ini dibekuk oleh Bareskrim Polri, Direktorat Tindak Pidana Narkoba bekerja sama dengan Bea Cukai. Mereka berhasil menciduk jaringan ini yang ternyata memiliki keterkaitan pengembangan dari kasus Escobar Indonesia, Freddy Pratama. Ada 3 warga negara asing, 3 turis, Ivan Volovod, Nikita Volovod, dan Konstantin yang diamankan oleh petugas. Ada beberapa alat yang kita bisa saksikan di sini ya, kita bisa lihat. Saya kurang jelas apakah ini bong, lain sebagainya, tapi yang jelas alat-alat inilah yang merupakan bagian dari pembuatan barang haram narkoba. Ada merkuri 2 nitrat dan bahan-bahan baku lainnya. Tentu sebagaimana bahwa ini adalah laboratorium, layaknya kalau kita saksikan di film-film di layar kaca ataupun bagaimana penggerbakan pabrik narkoba. Ini nggak jauh beda ya, karena mereka juga terlihat lengkap dengan infrastruktur yang sudah disiapkan di basement ini atau di rubanah di lantai bawah dari villa ini. Bahkan sampai pun hazmat yang mereka gunakan, sampai masker pun jenis masker babi seperti ini ya digunakan untuk produksi barang haram narkoba. Kita lihat lagi ya. Ini laboratorium hidroponik kanabis alias laboratorium ganja. Saya ingin tunjukkan kepada Anda lagi ya. Kita masuk sini. Kalau kita bisa lihat di sini, ini adalah labnya. Ya, ada mesin cetaknya. Di sini mesin cetaknya. Ya, sudah disita oleh petugas yang jelas. Nah, oke, kita akan lihat bagaimana kebun hidroponiknya. Bisa berkebun di bawah ataupun lantai bawah di basement. Seperti ini ketika ia berkebun gambarnya. Nah, ini sudah panen ya. Dan inilah hasilnya. Ada berapa hasil? Ini saya menunjukkan kepada Anda, ini adalah produk dari sindikat jaringan Hidra, jaringan sindikat narkoba internasional yang dikendalikan langsung dari kawasan Canggu di Kabupaten Badung, Bali. Kalau kita bisa lihat di sini, tentu pencahayaan menjadi penting dalam berkebun. Ini tidak untuk menginspirasi, tapi bagaimanapun pasti publik bertanya-tanya karena ini kan di kawasan tertutup alias area tertutup ini. Tertutup dan kekurangan pencahayaan matahari, tapi mereka menggunakan sinar UV seperti ini untuk memastikan bahwa ganja bisa ditanam melalui metode hidroponik di sini dan disebarluaskan. 2 tahun disebutkan jaringan ini sudah beraksi. Menariknya, modus operandi ini disebarluaskan barang-barang haram ini melalui aplikasi Telegram. Bukan hanya melalui aplikasi Telegram, untuk kemudian tidak gampang terendus oleh petugas. Mereka menggunakan Bitcoin ataupun cryptocurrency sebagai alat transaksi barang haram narkoba. Disebutkan bahwa dengan penggerbekan ini
didapatkan setidaknya 520 kg bahan dasar pembuat ekstasi yang diamankan untuk barang buktinya. Dan ini ekivalen dengan penyelamatan jiwa sekitar 820.000 jiwa. Sobat saya Abraham Silaban, saya langsung akan memperlihatkan kepada Anda apa saja proses yang merupakan hasil akhir dari hidroponik ganja. Ini adalah bunga-bunga ganja yang dikeringkan, begitu ya Bang ya. Ini hasil dari kebun hidroponik ganja yang merupakan bagian dari sindikat internasional. Kalau Anda bisa lihat seperti ini ya. Ini ada berapa kaleng nih? Ada 6 kaleng di sini. Kita lihat di sini juga cukup banyak ya, tapi bukan berarti dalam 2 tahun cuman ini hasilnya. Bahkan di sini juga ada, Anda bisa lihat. Ini adalah bunga-bunga ganja kering, nilai tertinggi dari produk ganja yang diperjualbelikan. Dan fakta menarik dari ganja ini adalah yang kami dapatkan bahwa bibit ganja bukan bibit ganja lokal, tapi bibit ganja yang diimpor ataupun dibawa, dalam tanda kutip, bukan diimpor ya, tapi diselundupkan secara ilegal masuk ke Indonesia. Kalau izin ya Bang ya, boleh pegang ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya, Anda bisa lihat nih ya. Ini adalah bibit ganja bukan lokal, ini dari Rumania. Maka pertanyaan kita, mengapa lantas bibit seperti ini bisa dibawa masuk ke negara kita, tentu saja ya. Dan ini hasilnya. Dan sudah beroperasi 2 tahun, dan harapannya bahwa temuan-temuan ini adalah temuan-temuan yang kemudian bisa dikembangkan, jangan-jangan ada jaringan-jaringan yang lain terafiliasi dengan jaringan ini. Ini berangkat semua dari pengejaran dari kasus Freddy Pratama. Tapi terbongkarlah jaringan yang cukup mengagetkan kita, siapa sangka di bawah Rubanah Villa seperti ini ada laboratorium sintetis ganja yang dirahasiakan. Kalau yang sudah dalam bentuk ganja sekitar 10 kilo, kemudian juga sabu ada 6 kilo, kemudian ada beberapa lagi, ada hasis juga di situ, ada kokain di situ. Tapi yang masih dalam bentuk bahan itu baik cair maupun padat sekitar 526 kilogram. Kami ada di salah satu villa yang ada di kawasan Canggu, tepatnya di Kabupaten Badung, Bali. Saya duduk bersama dengan Kabaris Krim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada, yang akan menjelaskan kepada kami. Ini salah satu tangkapan besar karena ini pengembangan dari jaringan Freddy Pratama. Tak disangka ternyata di tempat ini pula, di rubanahnya ataupun di basementnya ditemukan 2 laboratorium. Pak Kabaris Krim, bisa dijelaskan apakah Anda pernah menyangka bahwa ada turis asing, 2 orang warga negara Ukraina, 1 orang warga negara Rusia yang memodifikasi lantai bawah tempat kita duduk saat ini menjadi tempat untuk pabrik narkoba? Mungkin bukan hanya kita yang di sini, mungkin masyarakat yang ada di luar pun tidak akan menyangka bahwa tempat ini adalah pabrik pembuatan narkoba. Termasuk juga di bawah, di dalamnya ada tanaman hidroponik ganja. Karena kalau kita lihat bentuknya dari luar sama semua. Betul. Tetapi di sisi lain mereka melakukan upaya langkah-langkah untuk melakukan modifikasi terhadap vilanya ini. Nah, artinya ini kan di tengah wilayah yang padat penduduk. Betul. Itu pun bisa menjadi sasarannya. Kita nggak pernah menyangka seperti ini. Tapi ini adalah satu keberhasilan dari kita semua untuk bisa mengungkap ini. Bisa dibayangkan kalau ini tidak kita ungkap, bagaimana kalau ini berkembang menjadi lebih besar lagi. Kenapa mereka barang-barang bisa masuk sini? Ya, salah satu kalau barang yang masih sifatnya bahan-bahan ini kan kalau belum dicampur kan belum ada yang mengandung apa-apa. Sehingga bisa masuk
melalui aplikasi jual beli online. Mesin juga bisa didatangkan begitu saja, karena mesin yang ada di sini juga mirip dengan yang kita temukan di Sunter. Tapi kan tidak disebutkan juga Pak, itu mesin pembuat ekstasi kan, tidak seperti itu. Pasti dengan masuknya hal yang berbeda. Bagaimana keterkaitan kasus ini dengan pengembangan kasus Freddy Pratama, Escobar Indonesia yang hingga pada saat ini masih terus dicari keberadaannya? Ini berangkat dari yang punya kaitan dengan Freddy Pratama sebenarnya sih LM yang buronan kita yang kabur dari Sunter dulu, bukan kabur pada saat kita gerebek Sunter, dia lari ke Bali, itu yang punya kaitan dengan Freddy Pratama. Dia adalah kaki tangannya Freddy Pratama. Nah, jadi kalau kita lihat ya jaringan di sini masih ada hubungan dengan Freddy Pratama. Kita sedang berusaha untuk sama-sama dengan Direktorat Narkoba, dengan teman-teman kita kerjasama juga dengan pemerintah Thailand untuk bisa memulangkan Freddy Pratama. Pak Kabar Eskrim, kita melihat langsung bagaimana lokasi di sini Pak Kabar Eskrim, bisa dijelaskan Pak? Ya, ini adalah lokasi villa di mana kita menemukan pabrikan. Ya. Ada dua, ya. Ini agak unik karena satu sintetis, satu alami. Oke. Dari sintetis kita lihat ada mepedron, ada juga ada ganja di sini. Nah, kita lihat ini adalah barang-barang yang untuk membuat tanaman ganja, untuk menumbuhkan tanaman ganja melalui hidroponik. Ini adalah alat-alatnya, dan kalau kita lihat dari nanti kita juga ada cara, ini sebenarnya kita terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Ruangan ini sudah didesain dari awal untuk membuat pabrik ini. Jadi boleh kita lihat bersama desainnya, Pak Wahyu? Kalau kita lihat ini kan semua sudah tersistematis, semua mudah modern, dan dalam setiap kegiatannya sudah diukur kapan dia harus siram, kapan dia harus semprot, kapan itu sudah otomatis semua. Kemudian kita lihat juga lampu-lampu UV ya. Ya, ini semua kan membutuhkan energi listrik yang cukup besar. Artinya dari sini kita juga mohon kalau masyarakat juga waspada, kalau ada satu villa yang misalnya kok pemakaiannya listriknya kok luar biasa dibanding dengan besaran villanya, ini harus kita patut curiga juga. Kita bisa dapat informasi. Ini untuk menumbuhkan ganjanya yang ditanam di pot-pot kecil ini, dan pot-pot kecil itu kemudian ditaruh di ember-ember ini. Butuh berapa lama mereka sampai pada hari menghasilkan 3 bulan. ganja? 3 bulan, dan ini mereka sudah panen 2 kali, tapi yang pertama hasilnya kurang bagus, tapi mereka tuh terus bereksperimen. Ini kurang bagus, dicari kemana ya, kena apa yang kurang bagus, diperbaiki. Nah, ini adalah hasil-hasilnya yang sudah dipanen oleh mereka. Ya, artinya ini kalau Aceh itu dari pohonnya ditanam di tanah, pohonnya keras. Ini semacam tanaman merambat. Nah, sehingga butuh ada tali-tali seperti ini. Tapi ya, efeknya sama. Yang diambil adalah bunganya. Tapi hanya mungkin berbeda jenisnya saja. Tapi kalau kita lihat di Aceh, karena saya pernah jadi Kapolda Aceh, kita tahu persis tanamannya keras, daun-daunnya ini, dan ditanamnya di hutan. Nah, kalau ditanam di sini menggunakan media yang kursus dan juga jenis ganja yang berbeda. Tadi disebutkan Pak Kabar Eskrim bahwa ganjanya ini bibitnya dibawa dari Rumania. Kita mau lihat ya Pak ya. Ya. Tapi yang sudah dipasarkan sejauh ini kemana saja Pak? Ya, di lingkungan di sini saja melalui grup itu sendiri, melalui yang disebut dengan Hidra Indonesia, melalui Gratet tadi. Nah, kalau yang ini adalah rencana mesin pencetak ya? Pencetak ekstasi, tapi belum pernah diproduksi karena mereka masih gagal dalam mencetak ekstasi. Karena sekali lagi mereka pengen yang produk yang berkualitas, perfect, sehingga kalau tidak sesuai dengan speknya mereka, ya tidak dipasarkan. Oke, berarti memang dipasarkan untuk turis-turis mancanegara yang tapi lagi tidak menutup liburan. kemungkinan kalau ada orang yang masuk dalam aplikasi itu beli kan bisa-bisa saja. Mereka tidak membatasi. Aplikasi Telegram ya Pak ya? Ya, di dark web Telegram. Oke, boleh kita lihat. Ini adalah Ini hasil dia ganja bunga ganja kering itu ya Pak? keringnya, dan dia simpan di sini.
Pak, kelihatannya ini ada bibit ya Pak, bisa diulang kembali Pak. Ya ini Ya, bibitnya dia, ini bibitnya. dan bawa khusus juga dari Rumania untuk disemai di sini dan kemudian untuk dikembangkan tumbuh kembangkan di. Sejauh ini sudah berapa banyak yang pada akhirnya dipanen dalam bentuk bunga ganja kering seperti ini Pak? Kalau kita lihat dua kali panen ya mungkin bisa kita lihat aja besarnya itu kan juga sebenarnya belum terlalu banyak. Tapi kalau kita biarkan kan bisa berkembang biak yang seperti ini. Ini lebih baik kita dari awal ketika kita tahu langsung kita lakukan penindakan daripada nanti kalau kita nggak tindak bisa berkembang biak menjadi besar lagi. Itu yang kita jaga. Kami dengar Pak, bahan-bahannya ini juga dibawa dari China ya Pak? Bukan dibawa, dibeli melalui online. Ada beli dari online. Tapi kan barang-barang ini kalau beli online itu kan bisa beli karena dia belum dicampur. Yang tidak boleh kan dia dicampur. Ini juga masih ada mesin-mesin yang sudah dipakai, ada mesin baru. Makanya dia selalu berusaha untuk mengimprovisasi, untuk membuat hal-hal yang baru, untuk membuat barang-barang ini menjadi lebih bagus hasilnya. Bisa dijelaskan sedikit Pak, ini bahan dasar untuk pembuatan ekstasi ini jenis apa sih sebenarnya? Yang jelas ada amfetaminnya, disuruh kandung amfetamin. Termasuk juga penjualannya di grup Telegram menggunakan Hydra Indonesia. Dan ini berbagai peralatan yang mereka miliki untuk buat. Kalau kita lihat ini semua struktur, kemudian penyiapan ada aluminium foilnya di atas, lampu-lampu ini kan menunjukkan bahwa memang menunjukkan bahwa ini dipersiapkan. Kita nggak tahu kalau ini berhasil, tidak terungkap, ya kita nggak tahu ke depan nanti. Jangan sampai berkembang biak. Total berapa barang bukti yang diamankan untuk dari pabriknya ini sendiri Pak? Kalau dari Kami pabriknya dengar ini sampai 520 kilo ya Pak? 520 kilo adalah bahannya. Kalau yang sudah dalam bentuk ganja sekitar 10 kilo, kemudian juga sabu ada 6 kilo, kemudian ada beberapa lagi, ada hasis juga di situ, ada kokain di situ. Tapi yang masih dalam bentuk bahan itu baik cair maupun padat sekitar 526 kilogram. Ada 3 tersangka ya Pak, ya warga negara Ukraina Pak? Ada 4 tersangka di sini, 2 warga negara Ukraina, 1 warga negara Rusia, dan 1 lagi warga negara Indonesia. Tapi masih ada juga yang sedang kita kejar karena udah kabur. Berarti mereka ini seorang profesional pembuat barang-barang terlarang atau seperti apa Pak? Kalau kita lihat dari APD-nya semua ya memang mereka Terlatih ya, Pak? memang mereka punya kemampuan untuk itu. Untuk itu. Dan mereka cari makannya juga dari situ. Pak, ini kan katanya ini adalah hasil surveillance pengembangan dari lab yang ada di Sunter. Jadi apakah ini sebetulnya memang satu jaringan begitu Pak dengan jaringan Freddy Pratama sendiri? Ya, masih ada kaitannya ketika dari Sunter ada orang yang ketika itu belum bisa kita tangkap sedang keluar. Kemudian oleh anggota dilakukan penyelidikan, dilakukan surveillance, dilakukan pendalaman karena ada informasi dari kembali kita kerjasama dengan teman-teman bea cukai, kita kerjasama dengan teman-teman imigrasi. Akhirnya kita lakukan langkah-langkah untuk bisa mengungkap ini. Ya pelan-pelan, butuh keuletan dan lain sebagainya. Pak Kabar Eskrim, ini dari saya terakhir Pak ya. Kalau kita lihat kan ini kan turis asing 2 dari Ukraina, 1 dari Rusia. Yang mana ini adalah tempat wisata, mereka menggunakannya untuk lab narkoba. Pesan apa yang disampaikan dari penggerbekan yang dilakukan oleh anak-anak buah Anda Pak? Ya, kita berharap bahwa kita semua bisa mengawasi orang asing boleh datang ke Indonesia, tetapi jangan membuat rusak bangsa Indonesia. Kita sama tetap akan melakukan penegakan hukum, akan melakukan penindakan secara tegas. Ketika dia akan merusak bangsa Indonesia. Karena kita berharap 2045 Pak Presiden sudah menyampaikan akan menjadi Indonesia emas. Kita bonus demografi di tahun 2030. Nah kalau anak-anak kita dirusak dengan seperti ini, dan Bali ada tempat wisata, jangan sampai nilai-nilai budaya, nilai-nilai kultur, tradisi yang ada di Bali ini rusak oleh hal yang seperti ini. Ini harus kita pertahankan nilai-nilai budaya di Bali ini yang masih sangat masih sangat luar biasa terjaganya. Jangan sampai ini terkotasi oleh hal yang seperti ini. Kita jaga sama-sama dan saya berharap ini menunjukkan juga bahwa siapa boleh datang, tapi mari kita awasi sama-sama. Bukan berarti dia boleh di sini bebas-bebasnya,
dengan melakukan pelanggaran hukum, tapi kita juga harus bisa membatasi ruang gerak mereka supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Wawancara saya dengan Kabareskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada. How do you cover it? People doesn't expect that, and the basement of this villa. It's is not my idea. Yes, I only have proposition work in this place. It's not all my idea. Yes, I only. So there's other people. Yes, There's not- other authority. Yes, it's not only my idea. Saya duduk bersama dengan dua warga negara Ukraina yang ditahan oleh polisi karena bertanggung jawab dalam pabrik narkoba yang ada di Canggu, Kabupaten Bandung, Bali. Saya bersama dengan kembar Nikita dan juga Ivan yang akan sedikit banyak bercerita kepada kita. Nikita, thank you for your considerations. Okay, thank you, Abraham. Thank you for your willingness to give us statement. Okay. Okay. Small information for you. We from Ukraine go to Bali 2021 November. We not plan do this bad way. We want to start legal business when war in Ukraine come. We think we in Bali and we have chance to good life and found investors. But no found and no have money and have this bad proposition and we think and choice this way. Now I really apologize, really sorry me please all people not do this, it's not good way because your life can finish quickly. I young man and have not good choice in my life. I want to back to past and not do this, but I cannot. Only I can cooperative with police and maybe I have second life in my life. Thank you all about this. I only work and made, I not sell, not use. I really apologize. Indonesia very good country, very good people, and thank you for this. I hope your life be good, and thank you police for stop me and I not do this bad way. I hope I have chance in my life. Nikita, you said that you want to come to open legal business here, but we see that you're such a kind of professional. How we see the instrument in the lab, etc. How do you explain that? It's very easy. You can buy this in or China, and some people help to deliver this. It's Of course, not easy. It's not Yes, that easy. not actually. easy, yes. There's chemical ingredients there. Yes. There is a lot of instruments there. Yes. You bring instruments, infrastructures from abroad, from China, etc. How do you say about that? some people help to make order. I not order all materials. Yes, and I search information how do this in internet. It's very easy for all people, but please not do this. Okay. How do you cover this secret lab? I'll cover. How do you cover it? People doesn't expect that, and the basement of this villa. It's is not my idea. Yes, I only have proposition work in this place. It's not all my idea. Yes, I only. So there's other people. Yes, There's not- other authority. Yes, it's not only my idea. I only I only make bad way, choice bad way. Sometime
I hope it's sometime begin. Many young people not smart and do this, yes. And I hope police understand my situation. I help police, I cooperative. Maybe police help me and I have second variant, second chance in my life. Nikita, are you trying to say that you are not the only factory, the only lab in Bali? Are you signaling that there's others like you? I don't know. I know about only this place. I don't know about any places like this. I know only this. Don't you have any other such I know. group? I think have in Bali have many this like this, but I understand about only this home. Okay. Nikita, thank you. Abraham. Thank you Thank you. for your time. Yes. Anything to say? Yes, I think to say please not do this, and maybe your life look bad, but not do narcotic in your life. It's crazy. It's dead. Yes, not do this, please. All young men look my story, and I hope understand and make good choice. Not do this. Thank you, Nikita. Thank you, Abraham. Thank you Thank for your you. time. Thank you for your time. Kurang dari setahun Anda sebutkan berinteraksi dengan Freddy Pratama. Dalam bayangan Anda, Freddy Pratama ini figurnya seperti apa? Saya duduk bersama dengan salah seorang tersangka yang pada akhirnya pengembangan lewat dirinya lah sindikat internasional yang ada di Canggu, Bali, di grup petugas. Tersangka ini disebutkan menjadi kaki tangan, bahkan disebut menjadi orang dekat dari Freddy Pratama, Escobar Indonesia yang sampai hari ini masih dicari. Saya duduk dengan Mas D. Saya akan panggil dirinya Mas D ya, untuk merahasiakan identitas yang bersangkutan. Mas D, terima kasih ya sudah mau berbicara bersama kami ya. Mas D, terakhir bertemu dengan Freddy Pratama kapan? Saya belum pernah bertemu dengan Freddy Pratama. Sama sekali belum pernah bertemu? Sekali belum. Jadi komunikasi lewat? BlackBerry Messenger. BBM? BBM. Terakhir komunikasi kapan? Tanggal sekitar akhir bulan April. Akhir bulan April. Apa yang waktu itu dikomunikasikan? Hanya menanyakan kabar dan keadaan. Jadi Mas D ini perannya hanya sebagai kurir kah atau sebagai apa? Hanya sebagai kurir. Kurir. Kurir yang ditugaskan untuk membawa dan menyebarkan narkoba. Jenis apa waktu itu? Sabu. Sabu ya. Yang disebutkan itu dari pabrikan sendirinya di bawah naungan Freddy Pratama ya? Untuk itu saya kurang mengetahui. Jadi hanya sebatas kurir saja. Sudah berapa lama bekerja dengan Freddy Pratama? Baru beberapa bulan. Berapa bulan? Iya. Oh, Anda dapat kontak dengan beliau lewat mana sampai pada akhirnya bisa bekerja? Dari teman yang juga seprofesi menjadi kurir. Sepertinya. Waktu itu apa yang dijanjikan Freddy kepada Anda? Bayaran berupa uang. Sekali menyebarluaskan itu berapa banyak dikasih? Berapa dibayarkan kepada Anda? Kemarin baru menerima 70 juta. ya. Jadi Anda mengaku baru berbulan-bulan lamanya bekerja dengan dia. Berapa bulan tadi? Sekitar baru beberapa bulan, awal tahun. Hampir setahun lah ya. Anda sempat disebutkan menjadi DPO ya? Sempat melarikan diri ke Bali ya? Di Denpasar ya?
Waktu itu apakah pelarian Anda juga dibantu oleh Freddy Pratama? Tidak ada bantuan sama sekali. Inisiatif sendiri. Mengambil inisiatif untuk melarikan diri waktu itu bisa diceritakan kepada kami, Mas D? Waktu itu saya merasa tidak aman, ada yang membuntuti. Setelah pulang ke Banjarmasin, saya berinisiatif untuk pergi beberapa kota dan akhirnya ke Bali. Sampai pada akhirnya diciduk oleh petugas di Denpasar. Jadi kalau Anda secara pribadi sudah berapa lama menjadi kurir narkoba? 6 bulan, Mbak. Sekitar. Baru bekerja dengan Freddy Pratama ini? Iya, baru ini. Oh, yang dikenalkan lewat teman Anda? Iya. Oke. Teman Anda ini siapanya Freddy Pratama? Kurang tahu, cuman lewat mana komunikasinya? BlackBerry Messenger? BlackBerry Messenger. Ada grup khusus nggak sih, percakapan khusus nggak sih dengan Freddy Pratama? Ya, tidak ada. Kurang dari setahun Anda sebutkan berinteraksi dengan Freddy Pratama. Dalam bayangan Anda, Freddy Pratama ini figurnya seperti apa? Karakternya seperti apa? Tegas, disiplin, ya baik. Itu. Kenapa sampai bisa bilang baik? Ya, walaupun pekerjaannya mungkin salah lah. Namun beliau masih membantu lah, karena saya juga mengalami kesulitan ekonomi. Sempat dibantu Freddy Pratama juga ya? Membantu dalam hal pekerjaan, memberi pekerjaan. Sepengetahuan Anda, karena sampai saat ini yang bersangkutan masih terus diburu polisi, terus dicari polisi. Sepengetahuan Anda, Freddy Pratama ini ada di mana? Saya kurang mengetahui secara pasti. Barangkali lewat komunikasi pernah menginformasikan? Tidak ada pernah percakapan. Kita lihat kan serangkaian penangkapan yang dilakukan polisi, ada ratusan anak buahnya yang disebutkan bagian dari jaringan Freddy Pratama, Escobar Indonesia, terus aset-asetnya disita ratusan miliar. Disebutkan Freddy Pratama sudah kekurangan aset, sumber daya dan sebagainya. Betul nggak kayak gitu? Saya kurang mengetahui. Sampai pada akhirnya ada di sini, ada di Canggu ya. Apa yang membuat Anda mengenal sosok dari kelompok Ukraina Rusia dalam jaringan mereka yang bernama Hydra Indonesia? Kenal dari mana? Saya baru mengenalnya setelah ada penangkapan. Sebelumnya belum mengenal. Belum pernah bertemu? Belum pernah. Pernah berinteraksi tapi? Belum pernah. Tapi pernah mengetahui bahwa ini ditempatkan menjadi tempat barang haram narkoba, pabrik narkoba? Belum. Terakhir, jika kemudian Anda bisa menyampaikan pesan kepada Freddy Pratama, apa yang ingin Anda sampaikan? Belum bisa. Takut? Nggak, mungkin nggak ada yang bisa saya sampaikan saat ini. Nggak ada yang disampaikan. Anda sedih? Kenapa? Tertangkap. Pesan untuk seseorang mungkin apa yang ingin disampaikan untuk seseorang luar sana, keluarga Anda, kerabat barangkali? Untuk orang tua hanya meminta maaf lah atas yang saya perbuat. Saya terpaksa melakukan ini karena faktor ekonomi keluarga. Dan Anda menyesali perbuatan itu. Terima kasih Mas Didi ya. Kami menghargai waktu Anda, kami menghargai sikap Anda, pernyataan Anda dalam wawancara ini. Terima kasih sekali.